Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa kita sekarang sedang menunggu datangnya bulan Ramadan. Padahal tidak terasa telah berlalu 1 tahun, dan sepertinya kemarin kita baru meninggalkan bulan Ramadan dan masih terngiang-ngiang kesibukan kita selama bulan Ramadan pada tahun yang lalu. Lalu, bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan? Ada beberapa cara dan amalan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyambut bulan yang mulia ini. Di antara caranya adalah 1. Kita bergembira dan bahagia ketika menyambut bulan ini. Camkan di dalam diri kita dan masukkan di dalam hati kita kegembiraan. Dan kita berikan kabar gembira kepada orang lain, berikan kepada mereka semangat dan motivasi untuk bisa bersama-sama mendapatkan bulan ini. Yang kedua, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah supaya bisa disampaikan kepada bulan mulia ini. Disebutkan bahwasanya dahulu para salaf 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah meminta disampaikan pada bulan Ramadan. Yang ketiga, kita melihat apakah bulan Ramadan yang telah lalu masih ada di sana hutang atau tidak. Kita mengingatkan orang lain, terutama keluarga kita, karena menunaikan hutang puasa di bulan Ramadan adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lalu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Mengganti hari-hari yang lain sebelum datangnya bulan Ramadan. Barang siapa yang mengganti hari-hari yang ditinggalkan pada Ramadan yang lalu setelah melewati bulan Ramadan berikutnya, maka harus membayar fidyah. Apabila dia adalah orang yang tidak mempunyai uzur, jika selama 11 bulan kemarin dia mampu mengganti hari-hari tersebut, dia punya kesempatan, dan orang yang sehat hanya dia menunda sehingga datang bulan Ramadan berikutnya dan dia belum mengganti puasanya, maka orang yang demikian dia harus membayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan atau yang tidak puasa, lalu ditambah lagi dia harus tetap membayar hutang puasa tersebut. Ini apabila tidak memiliki uzur. Adapun bagi yang memiliki uzur, misalnya seorang wanita yang sedang hamil, kemudian menyusui, kemudian hamil lagi, wanita ini belum bisa berpuasa dan belum bisa mengganti puasa pada tahun tersebut karena dia memiliki uzur, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar fidyah karena sebab dia menunda menunaikan atau mengganti puasa tersebut. Yang keempat, memiliki azam atau tekad, semangat dan rencana untuk bisa mengambil faedah di bulan Ramadan tahun ini. Kita harus memiliki jadwal apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini. Banyak manusia untuk urusan dunia, apalagi urusan dunia tersebut sesuatu yang tidak terulang dan hanya terjadi beberapa hari, mereka sudah merencanakan jauh-jauh hari. Saya akan demikian dan demikian, karena di sana hanya 2-3 hari. Maka tidak ingin terlewatkan 1 menit pun untuk menikmati. Dalam urusan dunia, banyak di antara manusia yang sudah membuat jadwal dan merencanakannya. Maka hendaklah seseorang di dalam urusan akhirat dia lebih memperhatikan. Bulan Ramadan hanya datang sebentar, hanya 1 bulan. Hendaklah dari sekarang dia sudah mempersiapkannya. Dia sudah merencanakan apa yang akan dia lakukan selama bulan Ramadan. Kita harus memiliki target, memiliki jadwal, memiliki rencana yang sudah tersusun rapi, sehingga ketika datang bulan Ramadan dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Misalnya setiap hari membaca berapa juz, targetnya selama 1 bulan hatam 1 atau 2 kali. Setiap hari sedekah berapa yang akan dikeluarkan, rencana akan atau iktikaf gimana. Harus mengusahakan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Dari awal kita harus sudah rencanakan apa yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan. Karena kita tidak akan terasa melewati bulan Ramadan ini. Tiba-tiba kita berada di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Yang kelima,
seseorang menyiapkan diri dengan ilmu, menyambut bulan Ramadan dengan membekali diri dengan ilmu agama, khususnya yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Usahakan tahun ini kita bersungguh-sungguh masuk bulan Ramadan dan kita sudah menguasai hukum-hukum dan fikih yang berkaitan dengan puasa. Jangan kita memasuki bulan Ramadan sementara kita belum mengetahui ilmu tersebut. Maka sudah sepantasnya sebelum memasuki bulan Ramadan kita sudah membaca kembali atau mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan dan menghadiri majelis ilmu yang di situ disampaikan materi mengenai hukum dan fikih puasa. Mungkin ini yang bisa disampaikan terkait apa yang kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang diberikan taufik bisa mendapatkan bulan tersebut dan bisa memanfaatkan bulan Ramadan tersebut untuk mengetahui dan memperbaiki diri kita, bertaubat kepada Allah, memperbanyak amal soleh, membuka lembaran yang baru, lembaran yang bersih, kehidupan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya, kehidupan yang jauh dari kemaksiatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.